Siang semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Halo Bu. sudah siap hari ini? Udah nggak usah ribut. Siap belum? Kita lanjut presentasi ya. Hari ini kelompok berapa? 3. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, siapa ininya? Yang share screen siapa? Mana kelompok 3? Saya tidak nampak di layar saya. Kelompok 3 mana loh? Mas. Gulam. Yang mau share screen siapa? Kelompok 3. Silahkan. Oh, Rika ya. Rika sama Super Huda ya. Alwatoni. Huda ya. Huda. Huda apa Rika? Rika. Oh, tapi nggak bisa. Siapa? Huda ya jadinya. Oke deh, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu yuk. Oke, silahkan. Mas Arif Hadi Prasetyo, silahkan. Apakah ada? Mas Arif, silahkan dipimpin doa, Mas Arif. Oke, baiklah. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillah. Doa tidak dibatasi. Terima kasih Mas Arif. Oke, next. Ini berarti ke Muhammad Super Huda Alwatani. Huda ya, sudah saya jadikan co-host. Silahkan untuk memulai share screen-nya. Share screen dulu. Share screen. Siapa? Rafika. Oh, mohon maaf nggak bisa. Ibu, Hudanya nggak bisa share screen. Oh, Boleh tapi yang diganti nggak? ganti siapa? Rafika. Boleh. Rafika Oke, aja, Bu. yuk. Lah ini siapa ini? Oh, oke deh. Bentar, Rafika ya. Oke, Rafika sudah. Silahkan yang memimpin presentasi kelompok ini. Silahkan dimulai. Saya berikan ke kelompokmu. Silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Sebelum mulai presentasi dari kelompok 3 hari ini, apakah share screen-nya bisa terlihat semua di teman-teman? Sudah. Kita dari kelompok 3 di sini ada saya sendiri sebagai moderator yaitu Rafika Diah Permatasari dan juga ada teman-teman saya yang akan saya wakilkan satu-satu penyebutan namanya yaitu ada Gulam Haidar Syabir, Muhammad Sapar Huda Alwatoni, Melisa Dwi Astuti, Muhammad Ilham, Rika Nur Hidayah, Denny Noviandra, Muhammad Pramudita Hanggara. Untuk presentasi hari ini, topik yang kita bahas adalah pengertian Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, serta tata urutan perundang-undangan di Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan meneruskan terkait tentang UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau undang-undang lain yang berlaku di wilayah NKRI yang meliputi yang pertama, pembukaan. Pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Yang ketiga, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Pada sidang MPR tahun 1999 yang membahas amandemen 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah disepakati oleh seluruh anggota MPR. Hal-hal sebagai berikut. 1. Tanpa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tidak mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tidak mengubah bentuk pemerintahan atau kabinet presidensil. 4. Penjelasannya bernilai positif ditarik ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. 5. Dilakukan secara bertahap dan bersifat adendum atau bertambah. Berikut adalah amandemen UUD 1945 yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. 1. Sidang Umum MPR tahun 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1949, yaitu amandemen pertama UUD 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000, tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000, yaitu amandemen UUD 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001, yaitu amandemen ketiga UUD 1945. Yang keempat, sidang tahunan MPR 2022, tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, yaitu amandemen keempat UUD 1945. Alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, yaitu alasan historis. Undang-Undang 1945 pada mulanya disusun oleh BPUPKI dan PKI yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam keadaan dan suasana yang tergesa-gesa pada masa itu sehingga dianggap tidak lengkap. Yang kedua yaitu alasan filosofi. Dibuat dalam UUD 1945 yang tercampur aduk oleh berbagai gagasan yang beberapa saling bertentangan. Yang ketiga yaitu alasan yuridis. Sebagai lazimnya setiap konstitusi, maka Undang-Undang Dasar 1945 juga mencantumkan klausul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum di dalam pasal 37. Yang terakhir yaitu alasan teoritis. Secara konstitusionalisme, keberadaan konstitusi suatu negara pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenangnya. Prinsip atau konsep di mana suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang menghalangi adanya pihak
membatasi oposisi seorang individu terhadap suatu negara beserta segala tuduhannya. Yang kelima, alasan praktis politis. Amandemen UUD 1945 adalah wewenang MPR sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 sebelum amandemen dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, maka sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%, ditambah 1 dari seluruh anggota putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kelima, khusus tentang NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Yang selanjutnya, yaitu tujuan amandemen UUD 1945. Adanya amandemen atau perubahan pada UUD 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Selain itu, ada beberapa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia untuk mengubah amandemen UUD 1945, yaitu A. Untuk mengembalikan UUD 1945 yang berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Menyempurnakan UUD 1945. C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih berkeadilan sosial dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Kemudian ada tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur pada pasal 7 ayat 1 yang berisi tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang urutannya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, keputusan menteri dan instruksi menteri. Yang ketujuh, peraturan daerah provinsi. Kemudian ada proses penyusunan rancangan undang-undang. Secara garis besar, proses penyusunan undang-undang melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap persiapan rancangan undang-undang, yang kedua, tahap pembahasan di DPR, yang ketiga, tahap pengesahan oleh Presiden, yang keempat, tahap diundangkan oleh Sekretariat Negara. Kesimpulannya, setiap warga negara berhak mendapat hak asasi mereka yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, kemudian hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta hak asasi terhadap perlakuan dan cara peradilan serta perlindungan hukum. Keseluruhan hal mengenai hak asasi manusia
tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan atau ada saran lainnya. Dipersilakan. Oke, terima kasih pada kelompok 3 F4 ya yang sudah presentasi.